Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik, oke, tetap semangat, oke? Dan jangan lupa siapkan alat belajarnya ya, oke? Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal relasi dan fungsi. Oke, kita langsung saja ya melakukan pembahasan soal-soal materi relasi dan fungsi. Oke, soal nomor 1. Ya, di sini disajikan ada soal esai. Pak Mahir mempunyai 3 anak bernama Budi, Ani, dan Anton, sedangkan Pak Ridwan mempunyai 2 anak bernama Alex dan Rini. Pak Rudi mempunyai seorang anak bernama Suci. Nah, dari cerita di atas, maka nyatakan dalam diagram panah dengan relasi ayah dari. Nah, maka dari soal ini, ya, kita membuat sesuai dengan pertanyaan, nyatakan dalam diagram panah. Oke, kita lanjutkan saja. Dari cerita di atas, kita memperoleh satu himpunan, ya, atau himpunan yang pertama yang terdiri dari Pak Mahir, Pak Ridwan, dan Pak Rudi, ya. Ini sebagai bapaknya dari anak. Kemudian kita juga dari cerita di atas memperoleh himpunan anak. Ya, maka kita nyatakan ya di sini anak-anak yang dari cerita di atas ada Budi, Ani, Anton, kemudian Alex, Rini, dan Suci. Nah, kebetulan di sini pertanyaannya nyatakan dalam diagram panah dengan relasi ayah dari. Maka tinggal kita memasangkan dari setiap anggota himpunan yang pertama ini. Kita baca kembali cerita di atas. Pak Mahir memiliki 3 orang anak bernama Budi, Ani, dan Anton. Artinya, Pak Mahir ini kita pasangkan ke Budi, anak yang pertama, kemudian dipasangkan ke Ani, dan dipasangkan ke Anton. Ya. Kemudian Pak Ridwan memiliki 2 anak bernama Alex dan Rini. Maka Pak Ridwan ini dipasangkan ke Alex dan Rini karena memiliki 2 orang anak. Kemudian yang ketiga, Pak Rudi hanya memiliki seorang anak bernama Suci. Maka dari Pak Rudi ini dipasangkan hanya satu ke anak yang bernama Suci. Nah, ini jawaban ya diagram panah dari relasi ayah dari. Kemudian yang kedua, apakah dari diagram panah atau relasi diagram panah ini merupakan fungsi? Jelaskan. Nah, coba kita sekarang amati ya diagram panah ini. Kita tahu bahwa suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota dari himpunan yang pertama ini itu dipasangkan dengan tepat satu di himpunan yang kedua ini. Coba kita perhatikan. Pak Mahir dipasangkannya di sini ke 3 anggota di himpunan B. Kemudian Pak Ridwan pun demikian, dia memiliki pasangan 2 di himpunan yang kedua. Artinya di sini, maka diagram panah relasi ayah dari ini merupakan bukan fungsi. Alasannya bukan fungsi karena anggota di himpunan yang pertama ini memiliki pasangan di himpunan kedua ini lebih dari satu, ya. Jadi tolong ingat kembali bahwa suatu fungsi itu atau suatu relasi bisa disebut fungsi jika anggota di himpunan pertama ini hanya memiliki satu pasang anggota di B, ya. Oke. Kemudian yang C, nyatakan diagram panah dengan relasi anak dari. Maka kita buat diagram panahnya seperti berikut. Karena di sini relasinya anak dari, maka himpunan yang pertama di sini adalah himpunan anak, ya. Himpunan anak terdiri dari Budi, Ani, dan seterusnya. Kemudian himpunan kedua berarti himpunan nama bapaknya. Karena di sini relasinya anak dari, maka tinggal kita memasangkan bahwa Budi ini adalah anak dari Pak Mahir, Ani ini juga anak Pak Mahir, Anton juga anak Pak Mahir, kemudian Alek anak Pak Ridwan, Rini anak Pak Ridwan, dan Suci anak Pak Rudi. Nah, inilah diagram panah
yang menunjukkan relasi anak dari, ya. Ini diagram panah dari cerita di atas ini. Nah, selanjutnya yang B, apakah relasi yang ini merupakan fungsi? Jelaskan. Nah, kita perhatikan di sini. Kita analisis dan kita lihat, kita amati apakah setiap anggota himpunan yang pertama ini hanya memiliki satu pasang di himpunan yang kedua. Coba kita lihat. Budi hanya dipasangkan ke satu. Ani hanya memiliki pasangan satu. Anton pun satu. Alek pun satu. Rini satu. Suci satu. Artinya, relasi anak dari ini yang berupa diagram panah ini merupakan fungsi. Ya, jadi terjawab sudah. Apakah relasi yang nomor C, anak dari ini merupakan fungsi? Jawabannya fungsi. Alasannya karena setiap anggota himpunan anak ini dipasangkannya tepat hanya satu di himpunan keduanya. Oke, itulah jawaban yang nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Relasi yang dibuat dari himpunan A, ya, himpunan A ini himpunan pertamanya, anggotanya terdiri dari 4, 9, 16, 25, ke himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita harus bisa menemukan relasi apa yang mungkin yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Maka langkah penyelesaiannya adalah coba supaya lebih memahami, kita buat diagram panah, maaf. Kita buat diagram panah, kira-kira hubungan relasi apa yang memasangkan himpunan A ke himpunan B ini. Kita harus pintar melihat bilangan-bilangan di himpunan A dan anggota-anggota bilangan di himpunan B. Coba kita lihat 4. 4 ini akan dipasangkan kemana? 9 ini akan dipasangkan kemana? Nah, dari angka-angka ini, maka kita akan coba memasangkan 4 ke 2. Ya, pasti kita akan melihat ada hubungan antara 4 dan 2 ini. Kemudian 9 kita pasangkan ke 3. Kita coba 16 dipasangkan ke 4, 25 dipasangkan ke 5. Nah, dari pemasangan bilangan yang kita pasangkan, coba kalian amati di sini, terjadi hubungan apa? Nah, coba kita analisis ya, coba. Kita tahu bahwa 4 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Coba kita pasangkan. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 4 ini hasil dari 2 pangkat 2. Kemudian 9 pun demikian, diperoleh dari 3 pangkat 2. 16 pun sama, diperoleh dari 4 pangkat 2. Dan seterusnya. 25 pun diperoleh dari 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita menemukan suatu hubungan yang memasangkan himpunan A ke himpunan B ini. Nah, kira-kira apa relasinya itu? Nah, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, ya, setelah kita coba-coba kita analisis dari angka-angka di himpunan A dan himpunan B, maka relasi yang mungkin adalah kuadrat dari. Nah, coba diingat kembali, apa itu kuadrat dari? Kuadrat dari itu nama lain dari pangkat 2. Jadi artinya anggota himpunan A ini diperoleh dari memangkatkan, ya, melakukan perpangkatan 2 terhadap anggota himpunan B. Jadi 4 ini diperoleh dari 2 pangkat 2. 9 diperoleh 3 pangkat 2. Jadi relasi yang bisa untuk memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan relasi kuadrat dari. Nah, jadi jawaban yang tepat ya dari soal pilihan ganda ini adalah kuadrat dari. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, diketahui himpunan pasangan berurutan. Oke, kalian pasti sudah tahu bahwa suatu relasi, suatu fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Penulisannya seperti ini ya. Pertanyaannya adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, manakah di antara barisan atau pasangan berurutan yang ada 1, 2, 3, 4 ini ya, yang manakah yang merupakan fungsi? Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu fungsi. Coba kita ulang lagi, ya. Coba perhatikan 2 buah diagram panah ini, ya. Kita amati lagi, kita ingat kembali apa itu fungsi.
Nah, gambar yang pertama ini merupakan diagram panah yang bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A yang memiliki anggota di himpunan B 2. Nah, contoh lihat. A3 punya pasangan di B ini 2. A3 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B4. Nah, gambar yang di sampingnya inilah yang disebut dengan fungsi. Kenapa ini disebut fungsi? Karena setiap anggota A memiliki hanya satu pasang di B. A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B4. Nah, dari diagram panah ini, kita sering menuliskan bahwa suatu fungsi yang gambar kedua ini, kalau digambarkan, kalau dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan, maka kita memperoleh pasangan berurutan A1, B1, A2 dipasangkan dengan B2, A3 dipasangkan dengan B3. Oh, sorry, ini B4 harusnya ya. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah bahwa anggota himpunan yang pertama atau himpunan A ini, kita perhatikan, ini selalu ditempatkan di urutan pertama ya, di penulisannya. Kita lihat di sini tidak ada yang sama. Ini A1, ini A2, ini A3. Jadi penulisan anggota yang A ini hanya berulang satu kali. Coba bandingkan dengan gambar yang bukan fungsi. Maka nanti pada saat penulisan pasangan berurutan, A3 ini akan ada penulisan dua kali di pasangan berurutannya. Misalkan A3, B1, A3, B4. Artinya A3 ini berulang dua kali di penulisan pasangan berurutannya. Nah, dari sini maka kita coba akan menganalisis, akan mencoba mengamati urutan pasangan berurutan yang pertama. Kita lihat. Lihat kita angka pertamanya ya, artinya himpunan pertamanya lihat, ini 0, ini 2, ini 4, dan ini 6. Nah, di sini kita lihat, angka pertama atau anggota himpunan pertamanya tidak ada yang berulang. Artinya dia memiliki pasangan cuma satu di himpunan B-nya. Maka yang nomor 1I ini disebut dengan fungsi atau pemetaan. Selanjutnya nomor 2, kita lihat ini 1 dipasangkan ke 3, 2 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 4. Nah, yang kita harus lihat adalah himpunan anggota pertamanya ini, ya. Anggota pertamanya ini, unsur yang pertamanya ini. Kalau ada angka yang berulang, itu artinya dia memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, kalau kita lihat di barisan himpunan pasangan berurutan ini, kita lihat bahwa 1 ke 3. Nah, ini ada anggota himpunan A yang berulang. 1 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 4. Ini artinya ada anggota himpunan yang pertama memiliki 2 pasang di B. Nah, ini yang seperti ini disebut bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi. Lihat anggota pertamanya 1, 2, 3, 4. Di sini tidak ada yang berulang ya. Anggota himpunan A tidak ada yang berulang, artinya setiap anggota A dipasangkan tepat satu di himpunan B. Artinya yang ketiga ini disebut fungsi. Dan yang keempat, kita perhatikan 5 ke 1, 5 ke 2. Nah, dari sini kita sudah langsung memperoleh ada angka pertamanya ini yang berulang. Artinya 5 ini punya pasangan 2. Nah, ini yang seperti inilah bukan fungsi ya. Jadi coba kalau kita perhatikan 51, 52, ini 5-nya berulang. Begitu pula nih 41, 42, 4-nya berulang, sudah tentu yang 4i ini merupakan bukan fungsi. Maka sesuai pertanyaan di sini, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi di sini berarti yang I1 dan I3. Maka jawabannya yang B. Oke. Lanjut, sekarang nomor 4. Coba perhatikan. Antara himpunan A yang anggotanya A, B, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dapat dibentuk banyak pemetaan dengan berapa cara. Nah, di sini artinya kita diperintahkan untuk mencari beberapa kemungkinan atau beberapa cara memasangkan antara himpunan A ke himpunan B sehingga terbentuknya suatu fungsi atau pemetaan. Nah, coba kita coba-coba untuk memasangkan antara himpunan A dan himpunan B ya. Jadi langkah pertama bisa kita lakukan dengan cara membuat diagram panah. Nah, diagram panah yang pertama, himpunan A dan himpunan B bisa terjadi pemasangannya A ke 1, B ke 1. Nah, ini fungsi. Yang kedua, kemungkinan kedua bisa jadi A ke 2, kemudian B ke 2.
Pemasangan yang ketiga bisa jadi A ketiga kemudian B ketiga. Nah, ini sudah ada tiga ya, sudah tiga macam fungsi yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B. Apakah ada cara yang lain? Nah, kita coba. Nah, sekarang kita coba A ke 1, B ke 2. Kita lihat di sini belum ada ya. Nah, belum ada berarti bisa juga pemasangannya A ke 1, B ke 2. Bisa juga A ke 3, B ke 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5. Kita coba lagi pemasangan yang lainnya. A1, B3. Di sini belum ada ya. A1, B3. Kemudian bisa juga A2, B1. Kemudian bisa A2, B3. Bisa juga A3, B1. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah ini sudah tidak ada lagi jenis fungsi yang bisa dibuat. Maka dari diagram panah ini bisa kita hitung seluruhnya fungsi yang bisa dibuat dari A ke B ini sebanyak 9 cara. Jadi ada 9 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 cara membentuk suatu fungsi yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B. Adakah cara lainnya untuk memperoleh banyaknya cara suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Ada. Cara kedua kita lakukan dengan pendekatan rumus. Ya, kita lakukan dengan menggunakan rumus banyaknya suatu fungsi atau pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan B. Tapi terlebih dahulu dari dua himpunan ini kita cari dulu ya. Kita lihat himpunan B itu 1, 2, 3 ya, ada 3 anggotanya. Kemudian himpunan A terdiri dari A dan B. Nah, banyaknya anggota himpunan A ini ada 2, sedangkan yang B tadi anggotanya terdiri dari 3. Kita tulisnya NB ya, N kecil, NA 2. Nah, jadi kalau mau menggunakan rumus mencari cara banyaknya pemetaan yang bisa kita buat dari dua buah himpunan, maka terlebih dahulu kita cari dulu banyaknya anggota dari himpunan yang dipasangkan. Nah, setelah itu kita gunakan rumus bahwa banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita gunakan rumus adalah banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Jadi berkebalikan ya, kalau A ke B artinya berarti B-nya dulu pangkat A. Nah, di sini artinya apa? Kita lihat NB. NB-nya ini banyaknya anggota himpunan B 3. Kemudian pangkat banyaknya anggota himpunan A 2. Berarti artinya di sini 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 yaitu 9. Nah, di sini kita memperoleh jumlahnya sama, baik dengan menggunakan diagram panah ya, dengan cara coba-coba menemukan hubungan yang mungkin ada 9 dan menggunakan pendekatan rumus pun diperoleh hasil yang sama yaitu 9. Oke. Baik, lanjut ya. Jadi jawabannya adalah D, 9 cara. Jadi ada 9 cara memasangkan himpunan A ke himpunan B. Baik, nomor 5 selanjutnya coba perhatikan, ini suatu fungsi ya, dinyatakan dengan notasi ya. Suatu fungsi f ya, di mana x ya difungsikan dengan x tambah 1 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8. Maka memiliki daerah hasilnya berapa? Nah, ini kita harus ingat kembali bahwa suatu fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk suatu persamaan fungsi. Nah, maka penyelesaiannya, langkah-langkahnya adalah, coba kita perhatikan di soal tadi, ada daerah asal. Daerah asalnya 2, 4, 6, 8. Nah, daerah asal ini atau domain yang sudah kita pelajari ya di materi, itu kita sebutnya sebagai X-nya. Ya, sebagai X-nya. X-nya itu berarti 2, 4, 6, 8. Ya, kalau di diagram panah ini artinya ada di himpunan yang pertama. Nah, tugas kita adalah mencari daerah hasilnya, mencari pasangannya. Nah, untuk mencari pasangannya itu di sini digunakan suatu rumus fungsi. Ya, rumus persamaan fungsi. Nah, dalam hal ini di atas kita tulis bahwa rumus persamaan fungsinya adalah fungsi untuk X di mana X tambah 1. Nah, kemudian rumus fungsi ini kita ubah bentuknya menjadi fungsi X di mana fungsi X-nya adalah X tambah 1. Artinya,
Fx ini adalah daerah bayangan, ya, daerah bayangan atau pasangan dari daerah asal ini. Tugas kita adalah mencari daerah hasil, itu berarti mencari daerah bayangan atau mencari daerah kawannya. Maka tugas kita adalah memasukkan nilai-nilai X ini satu persatu ke rumus fungsinya sehingga diperoleh bayangannya. Kalau dua nanti ya, misalkan fungsinya 2, X-nya kita ganti 2, maka sesuai dengan rumus fungsinya X tambah 1, maka X-nya ini kita ganti oleh 2. X-nya diganti 2, jadi X tambah 1 artinya 2 tambah 1 diperoleh 3. Nah, artinya di sini bahwa kalau daerah domainnya atau asalnya 2, 2 ini memiliki kawan di himpunan keduanya adalah 3. Berikutnya, kita cari F4. Nah, F4 artinya X-nya kita ganti 4. Maka diperoleh 4 tambah 1 sesuai rumus fungsinya. 4 tambah 1 adalah 5. Dan selanjutnya F6 berarti X-nya diganti 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir F8, X-nya diganti 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi tugas kita adalah memasukkan nilai-nilai X ini sebagai daerah asal untuk memperoleh daerah hasil, ya, dengan cara memasukkan nilai X ini ke rumus fungsinya, yaitu dengan cara mengganti X-nya dengan angka-angka X-nya ini. Maka sesuai dengan pertanyaan, daerah hasilnya berapa? Nah, kita peroleh daerah hasilnya ini. Jadi 3, 5, 7, 9. Nah, inilah daerah hasil dari suatu fungsi, ya, suatu persamaan fungsi dengan daerah asal 2, 4, 6, 8. Daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, 9. Ini dari hasil perhitungan dari suatu persamaan fungsi. Maka di sini hasilnya adalah yang B, 3, 5, 7, 9. Daerah hasilnya ya, oke. Lanjut, nomor 6. Coba perhatikan, ini masih ada soal, ya, soal berbentuk suatu fungsi dalam bentuk persamaan fungsi atau notasi fungsi. Jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, dan fx-nya sama dengan negatif 3, maka nilai dari x adalah, nah, kalau kita pahami dari soal yang sebelumnya, di sini kebalikannya. Kita di sini mencari nilai x-nya, ya, mencari nilai asalnya, sementara nilai bayangannya, ya, nilai kawannya itu sudah diketahui di sini negatif 3. Maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita tulis dulu rumus fungsinya, ya. Tulis rumus persamaan fungsinya fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, fx-nya ini atau bayangannya sudah diketahui, yaitu negatif 3. Maka tugas kita tinggal mengganti fx ini oleh negatif 3. Sama dengan 2x tambah 5. Tugas kita adalah ingin mencari nilai x-nya ini, ya, nilai daerah asalnya ini x-nya berapa. Nah, nanti langkah berikutnya kita coba balik dulu ya persamaan ini supaya lebih mudah. 2x tambah 5 kita letakkan di ruas kiri dan min 3 di ruas kanan dengan tidak merubah tandanya ya. Kemudian kita lakukan berikutnya, karena kita ingin mencari x, maka positif 5 ini harus kita hilangkan. Ya, ingat di kelas 7 ya, tentang persamaan linear satu variabel. Nah, tambah 5 ini harus kita hilangkan, caranya berarti tinggal dikurang 5. Nah, jadi ruas kiri kita dikurang 5, ruas kanan pun kita sama harus setara dikurang 5 ya. Kita lakukan dengan cara penyetaraan. Kemudian kita hitung 5 dikurang 5, 0 ya. Maka di sebelah kiri tinggal kita peroleh 2x karena 5 min 5 0. Dan di sebelah kanan kita hitung negatif 3, negatif 5. Maka negatif 3, negatif 5 adalah negatif 8. Selanjutnya, tujuan kita mencari X. Tinggal sekarang kita menghilangkan 2 ini. Ya. 2X ini artinya 2 kali X. Maka untuk menghilangkan 2 ini, kita lakukan kiri dan kanan kita bagi dengan angka 2. Dengan bilangan 2 ya. Karena untuk menghilangkan angka 2 ini. Ya. Supaya menjadi 1X. Maka diperoleh 2 dibagi 2 adalah tinggal 1X. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Maka sesuai dengan pertanyaan, di sini kita memperoleh nilai dari X atau nilai daerah asal dari bayangan negatif 3 ini adalah untuk X-nya negatif 4. Maka soal ini kita peroleh jawaban yang B, negatif 4. Oke, lanjut.
Oke, ini ada soal esai, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx 3x min 2. Kita kembali ke rumus fungsi ya. Ke suatu fungsi yang dirumuskan dengan fx 3x min 2 dengan daerah asal A-nya min 2 min 1 0 1 2. Pertanyaan yang pertama, tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi fx 3x min 2. Nah, artinya di sini kita sama langkah-langkahnya mencari bayangan, ya, mencari kawan. Pasangan dari min 2 ini berapa? Pasangan dari min 1 ini berapa? 0 ini berapa? Nah, mencari pasangan itu sudah tentu karena di sini fungsinya dalam bentuk rumus fungsi, maka langkah pertama kita tulis rumus fungsinya 3x min 2. Kemudian kita akan mencari daerah asalnya yang di sini adalah min 2 min 1. Artinya daerah asal yang tadi himpunan A itu adalah nilai X-nya berarti. Jadi min 2 ini X-nya min 2, X-nya min 1, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Maka kita mencari bayangan dari masing-masing nilai X ini. Sekarang kita coba X-nya diganti negatif 2. Yang pertama kan daerah asalnya min 2. X-nya min 2. Kita ganti X-nya min 2, maka diperoleh rumus fungsinya 3X min 2. Artinya 3 kali X dikurang 2. Artinya di sini X-nya kita ganti oleh min 2. Jadi 3X, 3 kali min 2. Maka diperoleh 3 kali min 2 adalah min 6, ya, dikurang 2. Maka hasilnya adalah negatif 6, negatif 2 adalah negatif 8. Oke, lanjut. Sekarang kita cari untuk F min 1. Bagaimana kalau X-nya min 1? Nanti akan bayangannya berapa? Maka untuk F min 1, lihat kembali rumus fungsinya, 3 kali X min 2, maka X-nya kita ganti min 1. 3 kali min 1 dikurang 2, maka akan diperoleh 3 kali min 1 adalah min 3 dikurang 2. Maka kita bacanya negatif 3, negatif 2, maka diperoleh negatif 5. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau X-nya 0, ya? Daerah asalnya 0, nanti bayangannya berapa? Sudah tentu tinggal kita masukkan ke rumus fungsinya. 3 kali X artinya 3 kali 0, X-nya 0, 3 kali 0 dikurang 2, maka akan diperoleh 3 kali 0, 0, min 2. Maka hasilnya 0 min 2 adalah min 2. Lanjut, yang F1. Sekarang bagaimana kalau X-nya 1? Kita ganti X-nya dengan 1, maka akan diperoleh 3 kali X atau 3 kali 1 X-nya akan diperoleh 3 kali 1, 3 dikurang 2. Maka diperoleh 3 min 2 adalah 1. Kemudian yang terakhir untuk daerah asal 2 atau X-nya 2. Maka kita peroleh 3 kali 2 dikurang 2. Ya, ingat 3X min 2. 3 kali X-nya diganti 2. 3 kali 2, 6. Dikurang 2 sama dengan 4. Nah, maka dari sini kita sudah memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. Tentukan daerah hasil atau ranknya. Maka daerah hasil yang kita peroleh dari hasil perhitungan ya dengan rumus fungsi 3x min 2, maka diperoleh negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Nah, ini kita tulis seperti ini. Daerah hasilnya adalah negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Selanjutnya yang B, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Jadi di sini kita menggambarkan titik-titik koordinat. Nah, untuk menggambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius, alangkah baiknya kita membuat pasangan berurutan terlebih dahulu. Himpunan pasangan berurutan itu artinya kita membuat pasangan dulu. Jadi negatif 2, tadi negatif 2, pasangannya negatif 8. Negatif 1, X-nya pasangannya negatif 5. 0, pasangannya negatif 2. Maka akan kita tulis seperti ini. Ya. Nah, artinya di sini kita memperoleh berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 titik. Nah, 4 titik yang sudah kita peroleh, ini akan kita gambarkan sesuai dengan perintah pada koordinat kartesius. Maka, langkahnya kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesius. Seperti ini ya. Kita gambarkan. Terdiri dari sumbu X, terdiri dari sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak, dan yang mendatar sumbu X. Oke, sekarang kita mari gambarkan titik-titik tersebut. Nah, kita ambil dari himpunan pasangan berurutan. Yang pertama,
Negatif 2, negatif 8. Ingat, negatif 2 atau angka pertama ini adalah X-nya. Dan Y-nya negatif 8. Artinya kita lihat di sumbu X, negatif 2 lah ini. Kemudian pasangannya di sumbu Y-nya negatif 8. Negatif 8 ada di bawah. Maka titiknya adalah ada di sini. Nah, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 8. Kemudian yang kedua, negatif 1, negatif 5, artinya X-nya negatif 1 di sini, Y-nya negatif 5 di sini. Maka titiknya adalah di sini. Nah, ini titik pertemuan negatif 2 dan negatif 5, titiknya di berikut ini. Kemudian yang berikutnya, 0, min 2, 0, min 2. Oke, X-nya 0, Y-nya min 2. Maka titiknya di titik pas sumbu Y di titik 0, min 2 di sini. Kemudian yang berikutnya 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Maka titiknya di sini. Kemudian yang terakhir 2,4, X-nya 2 positif, Y-nya 4 positif. Maka kita peroleh titiknya di sebagai berikut. Oke, maka pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan kedua, tentukan letak titik tersebut pada koordinat kartesius. Maka kita sudah menggambarkan titik-titik dari 5 titik yang kita tadi peroleh, ya, sudah tergambar di koordinat kartesius. Oke, selanjutnya, yang C, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, ini sangat mudah. Kita langsung saja, atau kalau sudah ada titik-titik yang tergambar di sini, cukup mudah, kita tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan kelima titik ini. Ya, kita buat suatu garis lurus yang menghubungkan kelima titik ini. Maka, garis yang berwarna merah ini, yang garis lurus ini, inilah yang disebut dengan gambar grafik garis. Oke, maka sudah terjawab 3 pertanyaan dari soal yang tadi. Ya, oke. Baik, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan soal dan pembahasan ini bisa menambah pemahaman kalian terhadap materi relasi dan fungsi. Oke, jangan berpuas diri, tetap harus berlatih ya. Harus berlatih banyak mengerjakan soal. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan, maka akan semakin paham akan materi yang kalian pelajari. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di materi ataupun di soal dan pembahasan materi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.